Film ini bercerita tentang siluman ular putih yang jatuh cinta kepada manusia yang bernama Susian. Namun, cinta mereka ditentang karena melanggar aturan langit. Selain itu, siluman ular putih bersama ular hijau harus menghadapi pasukan pemburu siluman yang mengincar bola roh miliknya. Bagaimana kelanjutannya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Cerita diawali dengan memperlihatkan para pemburu siluman yang akan menyerang siluman ular. Tapi yang muncul bukan siluman ular, melainkan siluman kelabang. Pemburu siluman bertarung dengan sengit dengan siluman kelabang. Datang seorang petugas patroli dari kerajaan melihat pertarungan tersebut. Namun ketika melihat siluman kelabang, petugas patroli tersebut ketakutan. Dia kemudian berlari sambil memanggil nama Susian. Petugas tersebut menuju ke sebuah klinik pengobatan untuk menemui Susian. Susian adalah seorang pelajar sekaligus tabib di klinik tersebut. Petugas tersebut mengajak Susian untuk ikut membasmi siluman. Tapi Susian menolak, karena menurutnya tidak semua siluman itu jahat. Ada salah satu teman Susian yang bernama Gaojin bersedia untuk ikut membasmi siluman. Gaojin datang bersama gurunya untuk membunuh monster kelabang. Akhirnya, monster kelabang dapat dikalahkan. Ternyata para pemburu siluman tersebut mencari roh siluman milik siluman ular putih. Tampak seorang wanita sedang berjalan. Ia kedinginan. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi ular putih. Di tempat lain, pemimpin brigade pemburu siluman mendapat laporan dari anak buahnya bahwa ular putih sudah keluar. Ia kemudian memerintahkan untuk mencarinya. Susian memanjat tebing untuk mencari obat herbal. Tapi dia terjatuh ke dalam danau. Ketika naik ke atas, dia melihat ular putih yang sedang kedinginan. Dia mengambil ular tersebut dan memasukkan ke dalam bajunya. Tiba-tiba datang ular hijau. Melihatnya, Susian kaget dan pingsan. Ular hijau mau menyerang Susian, tapi dihalangi ular putih. Setelah siuman, Susian terkejut karena di sampingnya ada seorang wanita cantik. Siluman ular putih memperkenalkan dirinya yang bernama Nona Bai. Kemudian Susian pamit pulang. Di danau, siluman ular hijau memperingatkan siluman ular putih bahwa pasukan pemburu siluman sudah bergerak untuk memburunya. Jadi dia harus berhati-hati. Siluman ular hijau ini bernama Xiaoqing. Di kota sedang ramai karena ada siluman yang mengambil jantung manusia dan memakannya. Prajurit kerajaan kemudian mengumumkan siapa saja yang ikut membasmi siluman akan dibebaskan dari pajak. Ketika sedang berjalan-jalan di kota, Susian bertemu dengan Nona Bai. Tiba-tiba turun hujan. Susian mengajak Nona Bai mencari tempat berteduh. Susian mengajak Nona Bai ke klinik tempatnya belajar. Di sana, ayah Gaojin sedang sakit parah. Gaojin meminta Susian untuk mengobatinya, karena Susian adalah dokter terbaik di kota itu. Dengan dibantu Nona Bai, akhirnya ayah Gaojin sehat kembali. Gaojin mengundang Susian dan Nona Bai untuk makan malam di rumahnya. Pada malam harinya, Susian dan Nona Bai datang ke rumah Gaojin untuk makan malam. Di sana, Gaojin memperkenalkan gurunya yang bernama Meng Hai kepada Susian dan Nona Bai. Tapi tampaknya Meng Hai ini tahu kalau Nona Bai adalah siluman. Meng Hai ini adalah seorang pemburu siluman. Mereka kemudian makan-makan sambil minum anggur. Gaojin menjodohkan Susian dengan Nona Bai. Ternyata anggur yang mereka minum adalah anggur Relgar. Dan siluman ular akan menunjukkan wujud aslinya jika minum anggur tersebut. Kaki Nona Bai sudah berubah menjadi ekor ular, tapi dia sembunyikan di bawah meja. Meng Hai memaksa Nona Bai untuk minum anggur lagi, untuk membuktikan kalau dia bukan siluman. Susian marah. Nona Bai bersedia untuk minum anggur lagi. Tapi ketika dia akan minum, Xiaoqing datang. Meng Hai mengejar dan bertarung dengan Xiaoqing. Nona Bai pun pergi. Xiaoqing berhasil lolos dari kejaran Meng Hai. Susian pergi untuk mencari kemana perginya Nona Bai. Ketika pergi, Nona Bai bertemu dengan pasukan pemburu siluman. Ternyata yang mengambil dan memakan jantung manusia adalah pasukan pemburu siluman. Nona Bai bertanya kepada mereka, kenapa mereka memakan jantung manusia? Datang Meng Hai dan Susian. Pasukan pemburu siluman tiba-tiba menghilang. Susian bertanya siapa orang-orang tadi. Meng Hai mengatakan bahwa mereka adalah pasukan penangkap siluman, dan brigade tersebut melakukan korupsi. Meng Hai sempat ingin menangkap Nona Bai. Melihatnya, Susian mengeluarkan senjata suci primordial miliknya.
Nona Bai mengatakan bahwa Meng Hai tidak akan sanggup melawan mereka berdua. Nona Bai kemudian pergi. Keesokan harinya ketika pulang ke rumah, Susian terkejut karena Nona Bai sudah ada di rumahnya. Dia lebih terkejut lagi ternyata neneknya bisa melihat lagi. Selama ini dia mencari obat untuk mengobati mata neneknya, tapi belum berhasil. Susian berterima kasih kepada Nona Bai karena sudah mengobati mata neneknya. Susian mengajak Nona Bai jalan-jalan ke Taman Bunga Persik. Ketika di Taman Bunga Persik, mereka berjanji akan menjadi suami istri dan pasangan sehidup semati. Taman Bunga Persik akan jadi tempat rahasia untuk mereka berdua. Ketika mereka berdua berjalan untuk pulang, mereka bertemu dengan pasukan pemburu siluman. Mereka ingin menangkap Nona Bai. Karena melindungi Susian, Nona Bai terluka. Susian terjatuh ke jurang. Nona Bai berubah jadi ular putih dan menolongnya. Ketika siuman, Susian terkejut di depannya ada ular putih yang sangat besar. Ular tersebut berubah menjadi Nona Bai yang sedang terluka parah. Di sini, Susian baru mengetahui kalau Nona Bai ini ternyata adalah siluman. Namun, Susian tetap menolongnya. Susian membawa Nona Bai pergi untuk mengobatinya. Mereka menyeberangi danau dengan memakai perahu. Ketika dalam perahu, Susian bertanya kepada tukang perahunya, mengapa dia menjalankan kapal tanpa mendayungnya. Susian kemudian tertidur. Keesokan harinya ketika terbangun datang Xiaoxing. Xiaoxing marah pada Susian karena menganggap Nona Bai terluka karenanya. Selain itu, Xiaoxing benci kepada manusia karena menganggap manusia itu jahat. Xiaoxing menyerang Susian, tapi dihalangi oleh Nona Bai. Tiba-tiba datang Meng Hai. Ternyata tukang perahu tadi adalah Meng Hai. Meng Hai kemudian berkata pada Susian bahwa dia sudah melihat wujud asli siluman. Sekarang kau percaya padaku? Susian mengatakan bahwa mereka berdua sudah berjanji jadi suami istri. Meng Hai mengatakan cinta mereka dilarang karena manusia dan siluman dilarang untuk saling mencintai. Nona Bai mengatakan mereka berdua saling mencintai dan berjanji akan hidup bersama. Hal ini membuat Meng Hai marah. Akhirnya mereka bertarung. Susian mencegahnya, tapi tidak berhasil. Xiaoxing dan Nona Bai dapat dikalahkan Meng Hai. Ketika akan ditangkap Meng Hai, Susian menghalanginya. Walaupun Nona Bai adalah siluman, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Nona Bai dan dirinya saling mencintai. Susian meminta agar Meng Hai melepaskan mereka. Susian mengatakan dia akan meninggalkannya asal Meng Hai mau melepaskan mereka. Susian juga bersedia jadi murid Meng Hai. Susian akan memutuskan cinta dengan Nona Bai untuk menebus dosa-dosanya. Akhirnya, Meng Hai melepaskan Xiaoxing dan Nona Bai dan meninggalkan mereka di sungai. Susian diangkat jadi murid Meng Hai. Meng Hai mengajak Susian ke rumah Gao Jin. Di sana, dia mengobati ayah Gao Jin yang sakit kembali. Meng Hai juga mengatakan kepada Gao Jin bahwa Susian sudah jadi muridnya. Di tempat lain, pimpinan pasukan pemburu siluman mendapat laporan bahwa siluman ular putih sedang terluka, dan dia sudah mengirim orang untuk mencarinya. Pimpinan pasukan mengatakan bahwa dia menginginkan bola roh 900 tahun milik siluman ular putih. Keesokan harinya, Susian kembali ke klinik. Ia sempat diejek teman-temannya karena menikahi siluman ular. Bahkan ada yang bertanya bagaimana dia melewati malam pertamanya. Tapi Gao Jin memarahi mereka agar tidak mengejek Susian. Gao Jin mengatakan siluman juga ada yang baik, dan mulai sekarang mereka hanya akan menangkap siluman yang jahat. Tiba-tiba datang pasukan pemburu siluman. Ia meminta agar menyerahkan siluman ular putih. Gao Jin mengatakan tidak ada siluman di sini. Tapi pasukan siluman tidak percaya. Mereka bahkan ingin membunuh Susian. Susian dibantu teman-temannya. Namun teman-temannya bukan tandingan pasukan pemburu siluman ini. Teman-teman Susian banyak yang dibunuh. Gao Jin meminta Susian untuk melarikan diri dan menemui Nona Bai agar dapat memperingatkan Nona Bai kalau dia dalam bahaya. Tapi Susian tidak mau. Dia menyuruh Gao Jin yang melarikan diri untuk memberikan pesan kepada Nona Bai. Susian memberikan payungnya kepada Gao Jin agar Nona Bai percaya kalau pesan tersebut dari dirinya. Susian juga memberitahu di mana tempat persembunyian Nona Bai, yaitu di Gunung Ular. Gao Jin kemudian pergi. Susian berhadapan dengan salah satu anggota pasukan pemburu siluman. Ketika terdesak, tiba-tiba patroli kerajaan datang. Dia mengatakan kepada pasukan pemburu siluman bahwa dia mendapat perintah membawa Susian hidup-hidup. Pasukan pemburu siluman akhirnya pergi. Petugas patroli kerajaan membawa Susian pergi.
Ketika dia siuman, dia bertanya, apakah Gaujin berhasil kabur? Petugas patroli kerajaan mengatakan bahwa kakak seperguruannya itu pergi bersama pasukan pemburu siluman. Ternyata Gaujin ini bekerja sama dengan pasukan pemburu siluman untuk mencari tahu tempat persembunyian siluman ular putih. Gaujin sempat marah karena pasukan pemburu siluman membunuh teman-temannya. Karena diancam, Gaujin memberitahu pasukan pemburu siluman di mana tempat persembunyian siluman ular. Pasukan pemburu siluman menuju gunung ular. Xiao Qing sudah merasakan kedatangan mereka, sehingga dia mempersiapkan diri dan teman-temannya untuk melawan. Ketika sampai di gunung ular, pasukan pemburu siluman langsung menyerang Xiao Qing dan Nona Bai. Gaujin mencari Nona Bai dan memanggilnya sambil menunjukkan payung dari Suxian. Nona Bai menemui Gaujin. Gaujin menyerahkan payung tersebut. Nona Bai sangat senang menerimanya. Ketika dia sedang fokus memperhatikan payung tersebut, tiba-tiba Gaujin menusuknya. Gaujin diserang Xiao Qing dengan ekornya. Xiao Qing membawa Nona Bai yang terluka. Dia menuduh Suxian yang merencanakan semuanya. Xiao Qing mengamuk dan menyerang pasukan pemburu siluman dengan membabi buta. Suxian datang. Ia melihat Nona Bai yang sedang terluka. Suxian minta maaf karena dia datang terlambat. Suxian membawa Nona Bai ke tempat aman, namun dia diserang pasukan pemburu siluman hingga terluka parah. Nona Bai memberikan bola roh 900 tahun kepada Suxian dan mendorong Suxian untuk melarikan diri. Pimpinan pasukan pemburu siluman datang dan langsung menyerang Xiao Qing hingga tak bisa bergerak lagi. Nona Bai dan Xiao Qing terluka parah. Xiao Qing bertanya pada Nona Bai, kemana Suxian akan pergi? Nona Bai menjawab, ke tempat rahasia milik mereka berdua. Xiao Qing berkata, kau menipunya. Tanpa bola roh, kau akan binasa. Nona Bai hanya berharap Suxian tetap hidup. Xiao Qing dan Nona Bai ditangkap pasukan pemburu siluman. Ketua pasukan pemburu siluman ini ternyata adalah iblis, bukan manusia. Ketua mendekati Xiao Qing dan berkata, jika aku tidak mendapatkan bola roh itu, maka kalian akan merasakan lebih sakit dari kematian. Xiao Qing kemudian menawarkan diri untuk mencari bola roh, dan jika dia tidak kembali, ketua bisa membunuh siluman ular putih. Xiao Qing dilepaskan dan pergi, tapi kemudian dia kembali membawa senjata tombak pemecah jiwa. Dia mengatakan dengan senjata itu dia bisa membunuh ketua. Dia meminta Nona Bai pergi mencari Suxian. Namun Nona Bai tidak mau. Dia menyuruh Xiao Qing yang pergi menemui Suxian. Suxian ternyata berada di taman bunga persik. Xiao Qing datang menemuinya. Xiao Qing mengatakan, Nona Bai sedang sekarat. Karena bola roh 900 tahun miliknya ada padamu. Nona Bai berpesan kepadamu untuk mengambil tombak ini dan tetap hidup. Tapi Suxian sudah memutuskan, jika istrinya mati, maka dia pun tak ingin hidup. Suxian mengatakan, jika ada kehidupan setelah ini, dia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Xiao Qing berkata, untuk lepas dari ketua, dia menyerahkan jantungnya sebagai jaminan. Ketika Xiao Qing akan pergi, Suxian ingin ikut bersamanya untuk melawan pasukan pemburu siluman. Tapi Xiao Qing mengatakan bahwa pasukan mereka adalah para siluman. Mereka bisa merasakan jantungmu. Mendekatinya pun kau tak akan bisa. Suxian kemudian meminta Xiao Qing mengeluarkan jantungnya. Mereka kemudian pergi ke markas pasukan pemburu siluman. Xiao Qing berkata, bola roh 900 tahun milik kakaknya akan membuat Suxian tetap hidup walaupun tanpa jantung. Dengan tombak pemecah jiwa bersamanya, dia berharap Suxian dapat menyelamatkan kakaknya. Ketika sampai di markas pasukan, mereka bertemu dengan Gaujin. Dan tiba-tiba Meng Hai datang. Meng Hai memarahi Gaujin karena bergabung dengan pasukan siluman. Meng Hai menyuruh Suxian dan Xiao Qing masuk untuk menyelamatkan Nona Bai. Sedangkan Meng Hai akan melawan penjaga di luar. Suxian berhasil membebaskan Nona Bai. Xiao Qing melawan ketua pasukan, tapi Xiao Qing tidak berdaya melawannya. Suxian memberikan bola roh kepada Nona Bai. Setelah memberikan bola roh, Suxian tewas. Nona Bai siuman. Melihat Suxian tewas, Nona Bai marah dan berubah jadi ular. Meng Hai datang dan langsung menyerang ketua, tapi serangannya tidak mempengaruhi apa-apa. Ular putih menyerang ketua. Meng Hai dan Xiao Qing mendekati Suxian. Meng Hai terkejut, jantung Suxian tidak ada. Xiao Qing mengatakan itu keinginannya sendiri. Meng Hai mengatakan tubuh Suxian sudah mati, tapi semangatnya masih hidup. Nafas terakhirnya mungkin bisa menyelamatkan ular putih. Meng Hai menyalurkan kekuatannya ke Suxian.
Ular putih terdesak. Bola rohnya keluar dan masuk ke tubuh ketua. Tiba-tiba Susian datang dari belakang. Ketua menyerang jantungnya. Dia terkejut, Susian tidak memiliki jantung. Susian menikamnya dengan tombak pembelah jiwa. Ketua pun tewas. Begitu pula dengan Susian. Tiba-tiba muncul petugas patroli kerajaan. Dia berkata bahwa dia adalah Xing Yu dari Gunung Emei. Xing Yu adalah roh spiritual. Dia berkata ketika dia latihan, dia membangun klinik pengobatan dan memberikan senjata suci primordial kepada Susian. Dia berharap itu bisa menyelamatkannya. Namun takdir berkata lain. Shecheng bertanya, apakah kau akan menyelamatkannya? Xing Yu berkata, Susian banyak berbuat kebaikan. Dia akan dilahirkan kembali sebagai manusia. Tapi ketika dia dilahirkan kembali, dia tidak akan mengingat kejadian ini. Dia tidak akan mengenal ular putih. Ular putih berkata, jika dia tidak mengenalku, aku akan menunggu. Meng Hai berkata kepada ular putih, kau punya kesempatan untuk mencapai keabadian. Kenapa kau serahkan karena cinta? Ular putih menjawab bahwa dia iri kepada cinta abadi, bukan kehidupan abadi. 100 tahun kemudian, tampak Xiaoqing dan Nona Bai keluar dari gua tempat tinggalnya. Mereka kemudian pergi ke kota. Mereka masuk ke sebuah klinik. Ular putih mengira penjaga klinik adalah Susian, tapi ternyata bukan. Mereka kemudian pergi. Di luar sedang hujan. Tampak pria yang mirip dengan Susian sedang berlari-lari karena kehujanan. Dia seperti melihat sesuatu, dan film pun berakhir.